Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai anak-anak, kembali lagi dengan Bu Vina. Hari ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi serta akibat yang ditimbulkannya. Selamat menyaksikan. Waduh, ngapa nih om berdua jadi pada berantem ya? Aduh, jangan ditiru ya teman-teman di rumah. Oh iya, sebenarnya ada penjelasannya loh kenapa Om Gatot Kaca bilang hari sudah siang, sedangkan Om Kapten Amerika bilangnya sudah malam. Nah, daripada penasaran, mari kita simak video berikut ini. Ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Lalu saat kamu sedang berjalan di taman pada siang hari, matahari berada di tempat tinggi di langit. Dan ketika kamu melihat kembang api pada malam hari, matahari tidak tampak lagi di langit. Matahari telah tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Ini matahari dan ini bumi. Jarak antara matahari dan bumi yaitu sekitar 149,6 juta kilometer. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planet bumi bergerak mengelilingi garis hayal yang disebut dengan sumbu. Kan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya, inilah yang disebut dengan rotasi bumi. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam. Akibat dari rotasi bumi. 1. Terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang terkena sinar matahari akan mengalami waktu siang, sedangkan bagian yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami waktu malam. 2. Gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari merupakan fenomena alam di mana matahari seolah-olah terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, sehingga matahari seperti berjalan ke arah barat. Sebenarnya yang terjadi adalah matahari tidak bergerak, bumilah yang bergerak. Namun karena dari sudut pandang kita matahari yang bergerak, maka gerakan ini kita sebut sebagai gerak semu matahari. 3. Perbedaan waktu. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris, yang terletak pada bujur 0 derajat. Setiap selisih bujur 15 derajat, perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat, sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat. Contohnya perbedaan waktu di Indonesia. Di Indonesia perbedaan waktu dibagi menjadi 3 zona. Pertama, waktu Indonesia bagian timur. Kedua, waktu Indonesia bagian tengah. Dan ketiga, waktu Indonesia bagian barat. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu alasan terjadinya siang dan malam. Oh iya teman-teman, aku punya 2 sahabat pena dari benua Amerika loh. Yang pertama bernama Moana, dia berasal dari Argentina. Dan juga ada Rachel, dia berasal dari Kanada. Ada hal unik terjadi saat kami saling bertukar pesan. Moana yang berada di Argentina mengatakan bahwa di negaranya sedang terjadi musim dingin. Sedangkan di saat yang bersamaan, Rachel juga bercerita bahwa di Kanada sedang terjadi musim panas. Wah, kok bisa begitu ya? Padahal kan mereka berada di benua yang sama. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Daripada penasaran, mari kita cari tahu.
Sebenarnya alasan terjadinya perbedaan musim di tiap negara itu karena adanya revolusi bumi. Nah, yuk kita kenalan dengan apa itu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Lamanya bumi berevolusi adalah 365 1/4 hari atau 1 tahun. Sehingga peristiwa itu dijadikan patokan dalam penanggalan Masehi. Dan karena kita menggenapkan angka tersebut, maka setiap 4 tahun sekali kita memiliki tahun kabisat yang terdiri dari 366 hari dengan penambahan tanggal 29 Februari. Oh iya, lintasan yang dilalui bumi selama berevolusi disebut sebagai orbit. Akibat dari revolusi bumi. 1. Gerak semu tahunan matahari. Seperti pembahasan gerak semu sebelumnya, pada peristiwa gerak semu tahunan matahari ini, matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara, tepatnya pada tanggal 22 Desember hingga 21 Juni, dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan pada tanggal 21 Juni hingga 21 Desember, yang berakibat pada perubahan musim di dunia. 2. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Setiap bagian bumi akan mengalami perbedaan waktu antara siang dan malam. Misalkan saja di sebuah negara akan memiliki waktu malam yang lebih panjang daripada negara lainnya. Contohnya negara Norwegia yang salah satu pulaunya Svalbard memiliki waktu siang yang lebih panjang, yaitu 21 jam, dan waktu malamnya hanya 3 jam saja. Kemudian coba kamu bandingkan dengan Indonesia dan Korea yang mempunyai waktu siang dan malam yang hampir sama, yaitu 12 jam. 3. Terjadinya perbedaan musim. Karena adanya kemiringan poros bumi sebesar 23,5 derajat mengakibatkan adanya perbedaan musim di dunia. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan penerimaan cahaya matahari di setiap daerahnya. Secara umum ada 2 macam iklim. Pertama, ada iklim tropis yang hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kedua, ada iklim subtropis yang mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Dan sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini.